Oke semuanya, balik lagi di channel The Mamens. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran, apalagi rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini mengenai Tifa, teman-teman. Sudah ganti skin lagi, sekarang mengaku sebagai peneliti. Sebelumnya mengaku sebagai ibu rumah tangga. Jadi yang mana yang benar gitu? Ini lagi semangat-semangatnya nih, Tifa ini mengajak para peneliti untuk ikut bergabung, teman-teman. Ya, kayaknya untuk meneliti ijazah yang padahal sudah dinyatakan asli oleh Bareskrim. Terus menggaungkan hal tersebut bukan hanya di satu momen, di momen yang lain juga ada. Nanti kita akan lihat videonya. Dan tentu saja pernyataan Tifa ini membuat banyak orang ya muaklah kasarnya, teman-teman, dengan apa yang dilakukan oleh Tifa itu sendiri. Terus mencari-cari kesalahan dengan dalih penelitian. Nah, kali ini ada video yang menarik untuk ditonton. Ada salah satunya pernyataan dari profesor ya. Dan ini menurut saya relate sekali, ngena sekali dengan isu yang terjadi akhir-akhir ini. Yaitu isu mengenai ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan oleh Tifa CS. Kemudian kita akan melihat pernyataan yang lain yang berhubungan dengan apa-apa yang dilakukan oleh Tifa CS, teman-teman. Nah, kita lihat videonya. Saya menunggu alumni-alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga, alumni dari UNAN, alumni dari semuanya. Kemarin menyinggung 4.000 kampus di seluruh Indonesia. Menyinggung para peneliti. Sekarang ke alumni-alumni nih. Ayo, kalian bergerak. Kalian kan pasti punya seperti Tifa-Tifa ini. Kalian pasti punya seperti respon-respon. Seperti ada seorang profesor Renuk ya dari USU udah bicara. Mestinya alumninya juga mesti bicara. Jadi kita berusaha harus. Kalau saya malah justru saya pertanyakan, kenapa kalian diam ya? Gitu kan? Ayo. Justru kesempatan-kesempatan podcast seperti ini adalah kesempatan buat kita. Ayo semua alumni dari seluruh universitas. Ini adalah saatnya kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Itu waktunya sekarang. Jangan biarkan Tifa sendirian, jangan biarkan Surya sendirian, jangan biarkan Rismon Syarifah sendirian. Jangan mereka jadi tinggal. Uiwat bersama dengan kita. Kemarin juga saya ngomong, udah yang paling bener bertemu dengan Pak Joshua, itu udah diajak Rismon itu ya untuk mengkaji secara ilmiah. Bahkan Pak Joshua ingin menjadarkan Rismon mengenai kajiannya yang berhubungan dengan ijazah Pak Jokowi kemudian skripsi. Ini kan Pak Joshua sudah menjelaskan secara wow, itu luar biasa spesifik melalui observasi yang mendalam. Tapi kenapa nggak ditemui gitu kan? Kemarin katanya ngakunya ibu rumah tangga. Sekarang ngaku lagi peneliti. Malah ngajak-ngajak orang. Kenapa Bu Tifa? Udah kehabisan akal, udah mentok ya? Mau ngajak orang masih penjara berjamaah. Bu Tifa. Saya menunggu alumni-alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga. Izin sedikit ya, aku lama-lama gedeg juga ya. Lihat ini, ya. Gemes juga jadinya. Hei Tifa, alumni mana yang kamu tunggu? Mereka nggak bakalan berkoar-koar seperti kamu. Mereka lebih waras. Karena mereka sibuk dengan kehidupannya. Mereka sibuk apa yang ingin dia capai untuk kesuksesannya. Karena mereka tahu. Mereka tahu mana yang benar, mana yang enggak. Tifa, kita ini sekarang akan menghadapi perang dunia ketiga. Masih berkutat masalah ijazah palsu, KKN palsu, KTP palsu. Masih sibuk dengan menjelek-jelekan Pak Jokowi. Segitunya kamu benci dengan beliau. Apakah beliau pernah menyakiti kamu? Apakah beliau pernah berhutang pada kamu? Apakah beliau pernah menghujat kamu? Hei Tifa, jangan kau samakan alumni-alumni universitas seperti kamu. Jangan samakan mereka seperti kamu, Tifa. Mereka lebih waras. Mereka tahu, ya. Kalau ikut-ikutan seperti kamu, nggak ada faedahnya. Ibu ini terlihat sudah geram dengan apa yang dilakukan oleh Tifa. Dan pastinya mewakili perasaan teman-teman. Betul kan? Tifa tadi ngomong, kenapa pada diem katanya. Ya mereka diam karena mereka waras itu kan. Dan
Yang lain juga pasti sibuk dengan urusannya masing-masing yang berguna tentunya. Jadi mau ngapain gitu kan? Gabung sama Tifa. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan cita-citanya masing-masing. Kan, tetapi ini kesalahan besar dalam penerapan dan penegakan hukum, memahami hukum. Tadi dia mengklaim bahwa asli atau tidak itu suruh Pak Jokowi yang membuktikan. Ini kan pelanggaran prinsip-prinsip hukum sebenarnya ini. Pelanggaran. Actori incumbit probatio, ya. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kita berbicara moral, kan prinsip hukumnya tidak bisa dilanggar. Kita tuduh orang melakukan kejahatan, buktikan dong. Kalau enggak itu jadi fitnah. Nah, apa yang dilakukan? Saya masih berbicara. Apa yang dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan ini sebenarnya saya heran ya. Orang yang dianggap ya tadi seperti tokoh dan segala macam itu, tetapi menebarkan tuduhan belakangan baru cari bukti. Yang dilakukan dia kan mencari bukti itu. Iya, mereka itu lagi pada cari bukti, tapi tertampar fakta. Ini pengembangan bukti saja. Tuduh dulu, baru cari bukti. Oke. Nah, hal lain adalah katanya melakukan penelitian. Cara melakukan penelitian itu dengan memaksa orang untuk mengatakan sesuai dengan keinginannya. Peneliti seperti begitu. Kami itu ilmiah. Dokter. Tapi selebihnya yang paling mengkhawatirkan Prof. Karlina. itu adalah sebetulnya tampil sebagai intelektual, tapi tidak peduli apakah itu silat lidah atau argumen ilmiah, apakah itu logika atau omong kosong, tapi tampil betul-betul sebagai seorang pakar, ilmuwan, Seperti mengajukan argumen-argumen ilmiah, entah di media, entah di pengambilan kebijakan, padahal muslihat entah politik, entah korporasi itu menyelinap diam-diam. Ini yang mengkhawatirkan. Ruang publik kita itu bising dengan ini. Baik yang langsung terlihat di media massa, coba saja seakan-akan argumen ilmiah, tapi kalau diteliti, ad hominem, Anda tahu ad hominem, menyerang orang. Itu kesesatan logis, menyerang orang itu. Orang filsafat pasti tahu itu. kesesatan Jadi bukan logis. kita membangun argumen itu dengan dukungan logis, empiris sebagai ilustrasi. Karena apa? Mengapa kita perlu khawatir dengan ini semua yang makin bising? Yang nyata, yang sedang diperbincangkan, atau kalau mau sebut diperdebatkan, itu bukan cuma kata. Yang nyata itu tidak bisa dibantah. Relate banget kan teman-teman pernyataan dari Prof. Karlina ini. Ada kata seperti, seakan-akan, misalkan terlihat sebagai orang intelek, terlihat sebagai ilmuwan, yang padahal jauh kaknya cek bahasa Sunda nama. Juga orang nggak ngebayangin dulu waktu orang mau bikin terbang. Jadi gimana terbang itu? Jadi saya kira bahwa penelitian itu mungkin memang by design, ada cuma secara insidental. Karena oh ini kenapa begini gitu. Secara spontan, tapi yang penting kata kunci adalah tidak merugikan orang lain. Exactly. Saya yang jangan merugikan orang lain. Karena kalau merugikan orang lain, maka akan ada proses hukum yang Ada proses merugikannya. hukum. Nanti kita tunggu Gitu, perkara kira-kira. khusus seperti apa nanti. Tahu aja, saya mau kemana. Oke, terima kasih. Maaf sekali sebelumnya. Makasih. Nah itu teman-teman ya, sampai sekarang tuh Tifa CS kekeh, ngotot, membuat narasi-narasi lagi, mencari pembenaran sendiri, terus memang mencari orang-orang yang memang harus setuju dengan pernyataan-pernyataan mereka ya, mengenai ya ini, ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan oleh mereka. Jadi memang ini melebar kemana-mana ya teman-teman, Tifa CS. Silakan gimana tanggapannya mengenai Tifa, kemudian Roy Suryo, dan Rismond yang kekeh tuh sampai sekarang.